Baik, kita lanjutkan untuk segmen kedua dari pembahasan kita berkaitan dengan pengolahan sinyal, terutama setelah kita melakukan pengolahan data sampai CBA. Dan sebelumnya kita sudah tunjukkan ilustrasi untuk pengolahan data atau plot kurva begitu ya, untuk section atau penampang, kemudian analisis sinyal sekilas untuk anomali regional dan residual. Nah, menyambung slide terakhir di segmen sebelumnya, kita menunjukkan distribusi dua dimensi, maka kita akan membahas lebih banyak berkaitan dengan peta kontur di segmen ini. Jadi di segmen sebelumnya kita coba tunjukkan kalau misalkan kita berhubungan dengan data dengan distribusi berupa lintasan kurang lebih satu dimensi seperti ini, kita mungkin bisa gunakan plot kurva, kemudian kita bisa melakukan analisis dan pengolahan data secara satu dimensi. Sebelum masuk ke satu dimensi, mungkin kita akan coba tunjukkan kalau misalkan kita berhubungan distribusi data dua dimensi. Misalkan kita punya titik-titik pengukuran secara peta, kita punya titik pengamatan yang tersebar seperti ini. Mungkin distribusinya tidak terlalu ideal karena di sini relatif kosong, di sini juga kosong, di sini kosong, 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 dan distribusinya mungkin tidak seragam, tapi mungkin kita akan gunakan ini sebagai ilustrasi saja. Jadi bisa jadi kita mendapatkan data yang kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini kan kita biasanya akan bekerja dengan distribusi yang lebih teratur atau untuk melihat pola anomalinya. Kalau satu dimensi kita bisa lihat dari kurva. Kalau kita dua dimensi biasanya perlu dengan kontur. Nah, di sini akan kita buat ilustrasi untuk membuat peta kontur dengan distribusi data dua dimensi. Meskipun sebenarnya kalau saat ini sudah banyak pengolahan data untuk membuat kontur dengan beberapa perangkat lunak, ya mungkin kita akan bertahap secara manual. Kalau misalkan ini kita gunakan pembuatan peta kontur secara manual, kita akan jelaskan di bagian ini. Beberapa perangkat lunak yang mungkin bisa mempermudah itu ada banyak. Biasanya mungkin kita bisa gunakan Skilab atau dengan plot sederhana dari Excel dan seterusnya, kita bisa lakukan. Tapi kalau untuk yang lebih advance biasanya bisa menggunakan banyak sekali contohnya, apakah itu QGIS, apakah itu Surfer, apakah itu Rockware, ArcGIS, dan seterusnya. Baik, kita akan mulai. Kalau misalkan ini kita akan buat secara manual dengan distribusi ini. Ini adalah gambar yang sama, mungkin saya perkecil dan saya perbesar. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah dengan menggunakan penghubung berupa segitiga untuk beberapa titik yang dekat, sehingga kita akan mencoba mengcover pola kurva kontur atau peta konturnya di area yang sudah di cover dari area segitiga ini. Ini mungkin sudah pernah dipelajari juga ketika belajar di praktikum geologi. Nah, mungkin ini mengulang karena mungkin ada beberapa yang masih kesulitan untuk mengerjakannya. Jadi kita bisa tunjukkan kalau kita punya distribusi data yang seperti ini misalkan. Nah, mungkin ada beberapa yang sangat rapat, relatif bagus distribusinya. Ada juga yang sangat longgar, mungkin berhubungan dengan daerah penelitian yang sulit aksesnya, dan kita memiliki luas area yang mungkin tidak terlalu baik dari sisi estimasi, tapi kita akan coba gunakan. Nah, mungkin kita tidak akan melakukan untuk setiap atau seluruh area ini, tapi kita akan gunakan sebagian kecil saja. Contohnya mengapa kita menggunakan penghubung ini, itu untuk memberikan skala begitu ya. Jadi kita akan mempermudah atau kita akan membuat mudah peta ini atau
estimasi untuk pola konturnya. Nah, sebagai contoh kita akan bekerja pada area kecil ini di sini misalkan. Nah, kalau saya perbesar ada beberapa titik data dan misalkan kita punya angka seperti ini random begitu, kita akan bekerja dengan data yang cukup sederhana ini. Di sini mungkin ada angka 12, 34, 28, 25, 16, 39, 20, 11, 22, 34, 17. Nah, kurang lebih ini berada pada kisaran atau rentang 10 sampai 40. Nah, mungkin sebagai ilustrasi kita akan gunakan angka interval 10 ya, 10 konturnya, peta konturnya. Jadi kita akan menghubungkan kontur dengan nilai yang sama. Karena di sini 10 tidak ada, artinya yang paling kecil adalah 11, maka kita mulai dari 20. Dari sini kita bisa lihat ada angka 12 dan 34. Dari sini kita bisa buat skala, di sini pasti ada posisi untuk kontur 20 dan kontur 30. Demikian juga yang ini 12, 39, di sini pasti ada 20 dan 30. Nah, di sini sudah ada 20, berarti ini akan menjadi titik yang akan dilewati. Kemudian di sini antaranya ada titik 30 juga. Kalau titik ini mungkin tidak ada. Nah, untuk titik ini juga tidak ada karena ada di titik ini. Sedangkan di sini mungkin ada di sekitar sini merupakan titik untuk kontur 20. Nah, kita bisa buat perkiraannya. Mungkin lebih baik kalau misalkan menggunakan skala, tapi kalau kita buat secara cepat, kita akan tunjukkan ilustrasinya di slide berikutnya. Ya, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasi kalau kita memperkirakan posisinya di sini. Jadi ada kemungkinan kontur 20 itu akan melewati titik ini, kemudian masuk ke sini, ke sini. Nah, kita bisa hubungkan dulu. Nah, berikut ini adalah garis kontur untuk nilai 20. Selanjutnya untuk yang 30, dan kita mungkin bisa lihat di sini akan ada angka 30 juga, dan sini mungkin akan ada kisaran untuk 20. Nah, kurang lebih ini adalah ilustrasinya. Kalau kita memperhitungkan untuk kontur 30, di sini juga kontur 30, di sini kontur 20. Kalau kita melakukan ini untuk keseluruhan area, kita mungkin akan mendapatkan gambaran yang lebih baik terkait dengan distribusi data 2 dimensi dan pola anomali 2 dimensi kita. Nah, sementara kita bekerja di area ini. Nah, karena garis ini adalah garis yang imajiner, hanya untuk membantu kita untuk penskalaan, ya kita biasanya akan hilangkan dan kita akan mendapatkan pola kontur di area ini yang kecil ini sebagai berikut. Ya, ini adalah pola konturnya untuk area yang kecil ini. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat yang lebih kecil, misalkan 25 di sini, di sekitar sini misalkan ada kontur 25, mungkin di sini ada kontur 35 begitu ya, dan seterusnya. Jadi bisa diperkecil lagi kalau ingin mendapatkan interval kontur yang lebih rapat. Jadi itu untuk bentuk untuk segitiga. Nah, biasanya ada juga yang menggunakan untuk bentuk grid. Nah, biasanya kalau kita menggunakan beberapa perangkat lunak itu akan lebih mudah bekerja dengan data grid daripada data seperti ini atau penghubung segitiga yang relatif tidak teratur. Ilustrasinya kalau misalkan kita bekerja dengan data grid, distribusi data titik kita itu kita berupaya untuk melakukan interpolasi pada interval grid yang teratur. Jadi meskipun di sini ada distribusi yang tidak baik, nah biasanya itu akan dilakukan estimasi untuk grid teratur pada interval pada arah X dan pada arah Y dengan nilai interval tertentu. Nah, ini adalah ilustrasinya ketika kita melakukan gridding, dan di sini kita akan berhubungan dengan bentuk kotak, dan kita bisa juga melakukan hal yang sama untuk penskalaan pada masing-masing sisi untuk setiap kotak ini. Nah, itu nanti kita bisa menghubungkan pola kontur yang lebih baik.
Nah, itu adalah ilustrasi kalau kita bekerja dengan grading. Nah, kalau kita bekerja dengan grading atau interval grid atau interval titik pengukuran yang seragam seperti ini atau teratur, interval titik pengukuran yang teratur, kita biasanya melakukan estimasi nilai di titik-titik grid ini, karena dari distribusi titik yang tidak teratur ini kita perlu nilai di titik yang kita harapkan berada pada posisi yang teratur. Tentu saja titik-titik yang ada di dekat nilai grid itu akan memberikan interpolasi yang lebih baik daripada untuk grid yang berada di bagian sini, misalkan di bagian sini, karena di sini mungkin datanya relatif jauh, tidak ada di dekat titik grid tersebut. Nah, biasanya banyak yang menggunakan dengan metode kriging atau ada juga yang menggunakan minimum kurvatur atau ya interpolasi yang lain, tapi paling sering biasanya menggunakan kriging, dan itu biasanya dipelajari di mata kuliah geostatistik. Jadi mudah-mudahan sudah ada yang pernah atau menggunakan untuk data grid tersebut. Nah, selebihnya kita bisa melakukan section atau slice pada lintasan tertentu, apakah utara selatan atau barat timur atau mungkin diagonal begitu ya. Itu juga bisa, dan kita bisa melakukan analisis untuk data secara 2 dimensi ataupun analisis untuk 1 dimensi. Baik, demikian untuk permulaan. Nah, kita akan coba lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pengolahan sinyal digitalnya pada segmen selanjutnya. Terima kasih.